Ya, alhamdulillah hari ini Bang, tim pertama. kami Dulu. Ada salam belum? Salam belum? Ada? Aman? Oke bang, mungkin bisa disampaikan bang. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sebagai tim kuasa hukum sukses ya mendamaikan mereka dan mudah-mudahan mereka selesai di atas karena sudah bertemu, sekarang lagi rapat antara pihak keluarga Leon dengan pihak keluarga Reona dan saya melihat hubungannya jadi mesra kembali gitu loh. Jadi tadi perdamaiannya diberikan syarat ya, diberikan syarat karena saya udah melakukan pola menyerang balik. Akhirnya mungkin mamanya Rinoa ini karena pengacara dia tahu surat-surat yang saya berikan kepada Kapolri, Kapolres dan Kapolda itu dia sudah paham analisa hukum saya, makanya dia mau berdamai hari ini. Karena hari ini kalau tidak berdamai saya bilang saya akan lapor balik. Kalau hari tidak berdamai saya akan lapor balik karena ada pasal-pasal yang memang diduga dilanggar oleh Rinoa juga gitu. Akhirnya mungkin ibunya agak sedikit kurang terima dengan saya. Dia minta kami mau berdamai asalkan kuasa hukumnya dicabut. Siapa Firdaus? jadi syarat untuk berdamainya kuasa hukumnya harus dicabut. Gitu, agar tidak terjadi serang balik dari saya. Saya bilang saya bekerja berdasarkan surat kuasa. Kalau kuasa dicabut ya saya ngapain nyerang kan gitu. Akhirnya ditulis sama saya tadi persetujuan bersama Om Willy dengan Leon. Nah, ditulis lalu surat kuasa pencabutan kuasa saya dibawa ke dalam. Dan alhamdulillah di sekarang ini sudah terjadi perdamaian. Alhamdulillah sudah terjadi perdamaian dan ada beberapa poin yang saya tuangkan di dalam surat permohonan perlindungan hukum dan restoratif justice yang saya berikan. Jadi pasal-pasal yang dituangkan oleh pihak kepolisian terhadap Leon ya, mantan klien saya barusan ini, mantan klien saya itu tidak substansional. Karena pasal 351 itu tidak untuk orang-orang yang masih bisa berjalan kemana-mana, yang lukanya tidak permanen gitu loh. Jadi kalau pasal 351 harus ada perencanaan untuk menganiaya orang, lalu ada tindakan perbuatan yang mengakibatkan orang itu luka berat atau luka ringan gitu. Tetapi kalau lukanya hanya memar saja itu termasuk dalam pasal 352 KUHP. Jadi Leon hanya diancam hukuman 3 bulan, tidak boleh dipenjara. Kalau pasal 351 aja ada beberapa ayat yang paling rendah itu luka ringan. Ancaman hukumannya nggak nyampe 5 tahun. Jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1964 ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana itu mengatakan bahwa ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu tidak boleh dipenjara, tidak boleh ditahan apapun bentuknya, tidak boleh. Jadi kalau dihukum atau ditahan, ini bentuk daripada diskriminasi terhadap klien saya, gitu, diskriminasi hukum. Terus dengan traumanya sendiri gimana tuh bang? Tadi Gimana? mengakui bahwa Riona itu trauma bang. Trauma bang. Tadi biasa-biasa aja ketawa. Tadi sama Leon sudah ya ngobrol biasa, layaknya orang pacaran, gitu. Ya biasalah, yang namanya orang ribut-ribut itu biasa. Tadi dibilang melakukan penyerangan balik seperti apa mungkin ya bang? Ya kan saya sudah bilang tadi, kalau seandainya hari ini tidak ada perdamaian, saya akan ke Polda Metro Jaya akan buka laporan. Iya tentang Laporan terkait apa bang? terkait apa bang? Rino akan menyebar atau melakukan intersepsi rekaman dan melakukan penyebaran video tanpa izin, tanpa mentransmisikan video rekaman percakapan dia dengan Leon di mobil. Pada saat Leon meminta untuk menghapus videonya, lalu direkam oleh Rinoa dan diupload sehingga menjatuhkan derajat klien kami, sehingga menjatuhkan kredibilitas klien kami. Nah itulah yang termaktub dalam pasal 31. Bisa juga pasal 28 ayat 2, bisa juga pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Tapi kalau nggak salah yang pertama upload tuh bukan dari Rinoanya sendiri bang, bahkan adenya kalau nggak salah. Adanya bisa kena. Berarti Rinoa? Iya, kalau memang adanya mengupload, adanya bisa kena, gitu loh. Makanya di sini akhirnya mungkin pertimbangan itu, maka terjadilah perdamaian hari ini gitu. Dan dengan syarat perdamaian, karena saya yang nyerang, jadi konsekuensinya saya harus menghapus konsekuensinya saya kuasa hukumnya dicabut gitu. Syaratnya cuma Bang, jam berapa tadi bang? Perdamaiannya jam berapa tadi? Ini sekarang lagi berjalan. Nah ini berjalan. Nah ini tadi videonya perdamaian antara saya dengan
pencabutan kuasa saya ya. Pencabutan kuasa saya. Ini aja. Bang, ke depan Tengah aja, Bang. Ini pencabutan kuasa kami. Jadi Bang, udah bukan. Ini syarat dari Rinoa ya. Penegasan berarti udah bukan kuasa hukumnya. Saya sudah bukan kuasa hukumnya. Tetapi untuk pasal 207 saya masih kuasa hukumnya. Abang syaratnya Tapi dipantengin aja ya bang. Nggak nyaman dengan serangan balik saya. Karena saya bilang pasal 351 tidak bisa diterapkan kepada orang yang luka ringan. Tidak bisa, apalagi itu kondisinya dalam kondisi mereka itu sedang debat pada saat itu, tidak ada rencana untuk pemukulan. Tidak ada. Kalau memang Rinoa bilang katanya terdahulu dia pernah dipukul, itu beda. Locus delicti, tempus delictinya udah beda. Dalam KUHP itu nggak bisa locus delicti yang zaman dulu digabungkan, sekarang udah nggak bisa. Gitu, tidak bisa. Kalaupun bisa jadi bukti petunjuk itu pun sumir gitu. Makanya sekarang saya minta sama Kapolres tadi, kalau seandainya ini tidak terjadi perdamaian, ya saya minta dilepas Leon gitu. Karena percuma ditahan juga. Ini kan bentuk diskriminasi hukum. Bang, reaksi dari polisi gimana, Bang? Willy apa, Bang? Reaksi Kalau mereka baik-baik aja, biasa ya, aja. ketika Abang udah cabut kuasa, reaksinya apa? Kan mereka baik sama saya. Ini kan mereka juga mohon Bang, ini demi kebijakan daripada Abang, demi anak saya. Ya udah, oke. Saya sendiri nulis tadi. Pencabutan kuasa saya kasih. Oke. Abang syaratnya hanya abang jadi tidak. Ya, syarat itu aja. syarat untuk berdamai mereka jangan pakai law firm M. Firdaus karena ngeri serem. Cuma itu aja. Itu doang. Iya, syarat itu doang. Tapi